Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kisah Qabil dan Habil ini bermula ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan keturunan kepada Adam alaihi salatu wassalam. Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan bahwa Adam ini diberikan keturunan 40 dari seluruh putra-putrinya. Setiap Hawa melahirkan selalu kembar, laki-laki dan perempuan, sehingga Hawa melahirkan sampai 20 kali. Setelah kemudian putra-putra Adam tumbuh menjadi besar, dan yang paling besar adalah Qabil dan juga Habil, maka turunlah syariat Allah Subhanahu wa taala untuk Adam alaihi salatu wassalam menikahkan keduanya dengan cara silang. Artinya kembaran Habil menikah dengan Qabil dan kembaran Qabil menikah dengan Habil. Begitulah syariat di zaman itu. Karena memang belum banyak manusia, tapi syariat ini tentu tidak berlaku pada agama Islam. Akan tetapi di sinilah syaitan datang kepada Qabil dan mengatakan, "Ya Qabil, tidakkah kau lihat bahwa saudari Habil itu jelek, tidak cantik? Sementara saudari kembarmu itu sangat cantik. Jangan mau kau menikah dengan saudarinya Habil." Di sinilah permulaan syaitan menanamkan sifat hasad kepada Qabil. Dan kita tahu bahwa hasad adalah penyakit yang pertama kali Allah maksiati di langit dengan hasadnya iblis kepada Adam. Maka dia juga penyakit yang pertama kali ditanamkan di bumi, hasadnya Qabil kepada Habil. Dan hasad itu penyakit yang bahaya karena akan menghancurkan. Ketika syaitan berhasil menguasai Qabil kemudian menanamkan sifat hasad, maka dia datang protes kepada bapaknya Adam alaihi salatu wassalam dan tidak mau. Tapi Adam itu orang tua cerdas. Dia bukan orang tua yang diktator, tidak. Akhirnya dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, meminta agar Allah mencarikan jalan keluarnya akan putra-putranya ini. Maka turunlah wahyu kepada Adam agar kedua putranya ini mendekatkan diri kepada Allah dengan cara kurban. Lah, Habil ini adalah sahibul masyiyah, memang suka ternak, dan yang diternak adalah kambing. Sementara Qabil ini sahibul zar'i, suka menanam buah-buahan. Lah, Habil ini memang terwarisi sifat Adam. Makanya ketika nanti kisahnya Habil meninggal dunia, Adam ini sedih. Karena sebenarnya kalau seandainya Adam alaihi salatu wassalam meninggal dunia, maka yang akan mewariskan kenabiannya itu Habil. Tetapi Allah takdirkan dengan hikmah yang Allah kehendaki, Habil dibunuh Qabil. Akhirnya Allah anugerahkan seorang anak satu-satunya yang lahir tidak kembar, namanya Syith, nanti sebagai penerus kenabian Adam alaihi salatu wassalam, dan kisahnya cukup panjang. Tapi yang jelas akhirnya keduanya berkurban. Qabil ini memang sudah ada sifat hasad, sehingga dia tidak tertarik untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, karena menurut dia hasilnya sama saja. Makanya dia kurban asal-asalan, mengambil buah-buahan yang tidak layak untuk dikurbankan. Sementara Habil yang memang mewarisi sifat-sifat Adam, dia tahu bahwa persembahan kepada Allah berbeda dengan mempersembahkan sesuatu kepada makhluk. Maka dia ambil kambing yang paling baik. Dan sifat kurban di zaman itu diletakkan di atas gunung. Tanda diterimanya kalau ada halilintar kemudian membawa api dan membakarnya. Tanda ditolaknya tidak disentuh api. Dan Allah takdirkan ketika itu yang diterima korbannya Habil dan ditolak korbannya Qabil. Di sini Allah mengatakan,
fatuqubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Yang satu diterima, yang satu ditolak. Lah hasad yang memang sudah menghujam di dada Qabil ini semakin besar ketika korbannya ditolak, seolah-olah ini rekayasa ayahnya. Makanya kemudian sifat hasad inilah menjadikan Qabil pun kemudian mengatakan kepada Habil, la aqtulanna, saya akan bunuh kamu. Subhanallah. Tidak terbesit pada anak-anak Adam untuk membunuh seseorang kecuali pada hati si Qabil. Sekali lagi karena akarnya dari hasad tadi. Tapi Qabil ini subhanallah, Habil ini orangnya baik. Dia tidak melayani ancaman daripada saudaranya. Justru dia berusaha menenangkan dan mengatakan dengan kata-kata yang sangat lembut, la imbasatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak. Kalau seandainya kamu hendak membunuhku, silakan bunuh aku, dan saya tidak akan membalas ancamanmu untuk membunuhmu. Bukan berarti Habil itu lemah, Qabil itu kuat, tidak. Bahkan dalam sejarah Qabil itu memiliki badan kekar, Habil itu orangnya kecil. Kalau seandainya berkelahi, Qabil itu pasti kalah dengan Habil. Tetapi kekuatan itu, kata Nabi SAW, kekuatan itu bukan karena pandai bergulat, tetapi kekuatan itu adalah orang yang bisa menguasai nafsunya. Begitulah sabda Nabi SAW. Kenapa Habil tidak menjawab tantangan Qabil? Satu, kata beliau, inni akhafullah rabbal alamin, karena aku takut kepada Allah. Subhanallah. Dalam sejarah ada Qabilnya umat ini, ada Habilnya umat ini. Siapa? Uthman ibn Affan. Kalau kita katakan Habilnya umat ini adalah Uthman, Uthman adalah seperti Habil. Ketika Nabi SAW membacakan ayat ini, ayat tentang kisah Qabil dan Habil di hadapan Uthman, maka Uthman menangis dan dia ingin seperti Habil. Makanya di ujung hayatnya, ketika Uthman dikepung rumahnya 40 malam 40 hari orang-orang Khawarij Sabaiyah, dia tidak bisa keluar ke Masjidil Nabawi, padahal yang meluaskan Masjid Nabawi adalah Uthman, tapi dia tidak bisa keluar. Ketika itu Hasan, Husain, Abu Hurairah, Abdullah bin Umar dan banyak para sahabat ketika itu menawarkan kekuatan, karena pasukan saat itu berada di Mekah. Ya, karena bertepatan dengan musim haji, jadi sebagian besar pasukan itu haji ke Mekah, sehingga Madinah kekosongan pasukan, sehingga orang-orang Khawarij itu memungkinkan untuk menyerang Madinah. Tetapi Uthman menolak bantuan daripada sahabat-sahabat senior, bahkan dari cucunya Rasulullah pun ditolak. Ini urusan saya dengan mereka. Ketika betul-betul kemudian rumah Uthman itu dikepung, maka terjadilah apa yang terjadi. Uthman pun dibunuh mazluman dengan cara dizalimi, dengan cara sadis sekali. Sadis cara pembunuhan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan Uthman tidak melawan. Uthman hanya mengatakan di akhir hayatnya sebelum meninggalnya, wa sayakfikahumullah, cukuplah Allah yang akan menyelesaikan mereka. Uthman tidak membalas apa yang mereka lakukan. Padahal kalau seandainya Uthman mau, dia bisa saja meminta pasukan untuk menyerbu orang-orang Khawarij. Tapi Uthman tidak, karena dia teringat sabda Nabi SAW ketika Uthman masuk ke dalam kebun, kemudian diizinkan oleh Rasulullah, kemudian Rasul mengatakan, ya Uthman, engkau akan masuk sorga, tetapi dengan musibah yang akan kau alami. Begitulah Nabi SAW memberi kabar gembira kepada Uthman bahwa dia akan meninggal karena sebuah musibah. Dan betul dia dibunuh orang Khawarij, dan dia tidak melawan. Makanya ulama mengatakan Habilnya umat ini adalah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, karena dia meniru Rasulullah. Dalam Musnad Imam Ahmad, Rasul itu pernah tidur kailulah di bawah pohon. Datang orang Yahudi bawa pedang. Tiba-tiba kemudian mengacungkan pedang di leher Rasul dan mengatakan, man yamna'uka minni ya Muhammad, siapa yang bisa mencegah pedangku ini wahai Muhammad. Tapi Nabi SAW terbangun terperanjat, di depannya ada pedang. Dia hanya mengatakan, Allahu yamna'uk, Allah yang akan mencegahmu. Ketika dia mendengar kalimat Allah, bergetarlah orang Yahudi, disambarnya pedangnya oleh Rasulullah.
Kemudian Rasul membalik pedang itu dan mengatakan, Al-an man yamna'uka min ya Yahud. Sekarang siapa yang bisa mencegah pedangku ini wahai Yahud? Yahudi akan mengatakan Allah, mustahil. Orang Yahudi hanya mengatakan hilmuka ya Muhammad, kasih sayangmu yang akan mencegahnya. Maka Rasul memaafkan kemudian membiarkan. Kalau Rasul ingin membunuh bisa saja dibunuh. Tapi Nabi SAW mengajarkan tidak seperti itu. Siapapun yang berbuat zalim kepada kita jangan dibalas dengan kezaliman yang sama. Apa alasannya? Di sini nanti alasannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inni uridu an tabu'a bi itsmi wa itsmika fatakuna min ashabin nar wa dzalika jazaa'ul zalimin. Kenapa Habil tidak melawan? Habil hanya mengatakan, sesungguhnya aku hendak menggabungkan dosaku dan dosamu. Kalau kau bunuh aku, maka seluruh dosaku akan kuberikan kepadamu, dan engkau akan menjadi penduduk neraka, dan itulah balasan orang-orang zalim. Jadi kalau seandainya orang itu dizalimi di dunia, kemudian tidak dibalas dengan kezaliman yang sama, maka dosa kita diberikan kepada orang yang menzalimi kita, dan kelak dia akan menjadi penduduk neraka. Seperti kisah Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud suatu ketika hendak memukul budaknya. Rasul lewat di situ. Jadi saking marahnya Abdullah bin Mas'ud kepada budaknya ini mau memukul, Rasul lewat. Tiba-tiba ada Rasul, malu dia. Kata Nabi SAW, ya Aba Mas'ud, di sana ada Rabbun aqwa mink, ada Rabb yang lebih kuat daripada kamu, walaupun kau lebih kuat daripada budakmu. Kalau seandainya kau lanjutkan, masatkan naru, kata Rasulullah, maka neraka akan menyentuh kamu. Begitulah Nabi SAW mengajarkan agar kita tidak mudah untuk membalas kezaliman orang lain, karena kezaliman itu pasti ada balasannya. Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala menyebutkan di dalam kitab Al-Kabair tentang kisah seorang yang zalim yang mengambil ikan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka akhirnya kemudian Qabil pun makin marah kepada Habil. Suatu ketika kemudian Habil ini telat pulang, maka Adam alaihi salatu wassalam mencari-cari mana Habil, karena telat pulang setelah mengembala. Maka Adam memerintahkan Qabil untuk mencari saudaranya. Carilah saudaramu. Maka dicarinya. Disinilah kesempatan setan untuk memperkuat hasadnya Qabil yang memang sebelumnya hendak membunuh Habil. Rupanya dilihatnya Habil sedang tertidur. Lihat bagaimana liciknya Qabil ini. Dia ambil batu, kemudian dibenturkan di kepalanya, mati. Dari situlah kemudian terjadilah pembunuhan pertama di alam semesta yang dilakukan Qabil kepada Habil akibat penyakit hasad yang ditimbulkan iblis laknatullah alaih. Dan ini keberhasilan yang gemilang dari iblis, mulai mampu untuk menghasut putra-putra Adam alaihi salatu wassalam. Maka akhirnya kemudian dijelaskan, fatawwa'at lahu nafsahu qatla akhi faqatalah. Maka Qabil pun semakin kuat untuk membunuh saudaranya, dan betul-betul dibunuhnya. Fa asbaha minal khasirin. Jadilah Qabil menjadi hamba-hamba Allah yang rugi. Ma'asyiral muslimin, lah ketika kemudian jasadnya sudah meninggal, dia tidak tahu bagaimana cara menguburkannya, karena memang belum ada orang meninggal ketika itu. Tidak tahu bagaimana cara fardu kifayah bahasa kitanya. Tetapi tiba-tiba fa ba'atsallahu ghuraban yabhatsu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhi. Maka tiba-tiba Allah kirim burung gagak. Burung gagak ini, ada dua burung gagak bertengkar. Kemudian yang satu gagak ini membunuh gagak yang lainnya. Akhirnya kemudian setelah mati saudara gagaknya ini, kemudian oleh paruh dan tangannya dikoreklah kemudian bumi itu, dan dimasukkan saudaranya, dikuburkan. Dari situlah Qabil melihat bagaimana cara menguburkan manusia yang meninggal. Makanya di situ akhirnya dia mengatakan, qala ya wailatah a'ajaztu an akuna mithla hadzal ghurab fa uwariya sawata akhi fa asbaha minan nadhimin. Duhai celaka aku, kenapa aku lemah tidak seperti gagak itu? Coba kalau seandainya aku memiliki pengetahuan seperti gagak itu, sudah kukuburkan. Akhirnya kemudian dia pun termasuk orang-orang yang menyesal, bukan karena tobat menyesal, tidak, hanya karena tidak tahu bagaimana memperlakukan jenazah. Maka setelah kemudian Qabil ini pulang dan tidak bersama Habil,
tentu Adam alaihi salatu wassalam yang sudah mengetahui hasad Qabil kepada Habil sudah curiga. Ketika betul-betul kemudian mengetahui bahwa Qabil ini membunuh Habil, maka sedihlah Adam alaihi salatu wassalam, menangis terus. Bahkan ibundanya Hawa alaihi salam juga sama. Lah ketika itu kemudian Qabil pun membawa saudarinya kemudian kabur dari atas perbukitan, kemudian mereka tinggal di lembah. Maka disinilah Allah subhanahu wa ta'ala pisahkan dua kelompok, yang satu kelompok di atas al-haq pengikut Adam alaihi salatu wassalam, dan satu kelompok pengikut Qabil yang merupakan antek daripada iblis, laknatullah, hidup di bawah, hidup di lembah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, dari sinilah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqtulu nafsun zulman illa kana ala ibni adam al-awwal kiflun min damiha li'annahu kana awwal man sannal qatla, rawahul jamaah. Janganlah kalian membunuh jiwa dengan cara yang zalim, karena orang yang pertama kali membunuh adalah anak Adam yang pertama, Qabil. Maka seluruh dosa pembunuhan setelahnya sampai kiamat akan ditanggung oleh Qabil. Disinilah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila ba'dahu la yanqusu min auzarihim syai'a. Barang siapa yang mencontohkan contoh yang buruk diikuti orang, maka dia akan mendapatkan dosa dan dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun, dan inilah contoh yang tidak baik. Oleh karena itulah maka kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa syaitan berhasil menguasai permusuhan ini. Tetapi ingat bahwa setan itu juga kaidahum dhaifah, tipu dayanya lemah. Bisa kita lawan dengan iman, bisa kita lawan dengan takwa, bisa kita lawan dengan ibadah. Bahkan sekuat-kuatnya setan bisa kalah dengan membaca basmalah. Dalam sebuah hadis, barang siapa yang menutup pintu membaca basmalah, maka setan tidak mungkin membukanya.